sivitas GMKI semua yang bergabung pada kesempatan siang ini. Kali lalu kami sempat membuat Google Form yang ditujukan untuk rekan-rekan semua, dan dari Google Form tersebut kami mendapatkan data bahwasanya rekan-rekan yang ada di grup itu masih sebagian besar belum mengakses informasi ataupun hal-hal yang bertalian dengan beasiswa LPDP ini. Sehingga setidak-tidaknya pada pertemuan yang pertama ini secara Zoom meeting, saya kembali lagi mencoba menjelaskan secara garis besar mengenai proses ataupun mekanisme seleksi beasiswa LPDP itu sendiri. Terus juga dipertegas lagi oleh Abang Wasikum tadi bahwasanya kita di sini hanya membantu untuk berbagi informasi dan memberikan saran ataupun masukan kepada rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Tidak dalam artian untuk menggaransi atau memberikan jaminan bahwa kawan-kawan pasti diterima oleh LPDP, tidak. Kita di sini hanya berbagi informasi karena kami yang setidak-tidaknya sudah dikasih kesempatan atau sudah dikasih kebaikan oleh negara untuk mendapatkan beasiswa ini. Selebihnya itu merupakan usaha pribadi teman-teman, kiat pribadi teman-teman ataupun perjuangan teman-teman sendiri. Yang pertama tentunya saya tidak perlu jelaskan secara panjang lebar. Yang penting esensinya LPDP itu dia fokus utamanya itu menyiapkan pemimpin masa depan bangsa di segala bidang. Jadi fokus LPDP itu menyiapkan pemimpin masa depan bangsa di segala bidang. Jadi kata kuncinya di sini adalah pemimpin. Oleh karenanya dalam proses-proses seleksi ataupun proses-proses yang bertalian dengan LPDP, maka jiwa-jiwa kepemimpinan itulah yang nantinya pasti akan dielaborasi lebih jauh, baik itu lewat proses wawancara ataupun seleksi-seleksi substansi lainnya. Yang berikutnya ini mengenai jadwal-jadwal penting yang harus diketahui bersama. Dari survei yang kami adakan kali lalu itu memang sebagian besar itu rencananya akan mendaftar di gelombang 2, yaitu di tanggal 1 Agustus sampai 8 September. Jadi ada waktu 1 bulan yang akan dikasih oleh LPDP untuk teman-teman mendaftar nanti di gelombang 2 untuk semua jenis beasiswa. Untuk semua jenis beasiswa. Biasanya juga akan ada perpanjangan seminggu biasanya. Jadi untuk yang masih tanya, beasiswa LPDP itu untuk adakah beasiswa untuk S2? Jadi intinya beasiswa ini disiapkan untuk yang akan menempuh jenjang magister dan doktor. Jadi untuk S2 dan S3. Terus hanya single degree. Jadi artinya kita hanya bisa mengambil satu gelar saja. Jadi masih ada juga mungkin yang japri saya apakah bisa kita mengambil double gelar. LPDP tidak menyiapkan mekanisme seperti itu. Terus ada 3 kategori beasiswa tentunya, yaitu afirmasi, terus yang ditargetkan, dan beasiswa umum. Nah, untuk afirmasi ini itu ada daerah khusus untuk beasiswa berkebutuhan khusus untuk rekan-rekan kita yang difabel itu disediakan. Terus ada beasiswa daerah afirmasi. Nah, beasiswa daerah afirmasi ini itu daftar daerah afirmasinya ada yang disiapkan sendiri oleh LPDP. Yang bisa mendaftar beasiswa ini rekan-rekan ataupun teman-teman yang jenjang pendidikan dasar sampai menengahnya ada di daerah-daerah afirmasi sesuai yang telah ditetapkan oleh LPDP. Misalnya SD, SMP, dan SMA-nya, saya dulu beasiswa jenis ini, daerah 3T, karena SD, SMP, dan SMA saya di Sumba Tengah, itu masuk dalam kategori daerah afirmasi siswa LPDP, maka saya bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, beasiswa afirmasi ini kriterianya itu sedikit lebih mudah dibanding beasiswa lainnya. Yang pertama itu mungkin nilai TOEFL ataupun nilai
kemampuan bahasa Inggris kita itu ya minimal 400. Itu saya pikir masih bisa kita jangkau. Kalau dari daerah Papua dan Papua Barat itu dikasih kemudahan lagi 375 kalau tidak salah. Jadi untuk beasiswa informasi ini khusus untuk Papua dan Papua Barat itu dikasih kemudahan lagi. Jadi nilai TOEFL mereka itu kalau tidak salah 375. Kalau untuk yang beasiswa afirmasi lainnya itu 400. Ya itu kemudahan yang pertama yang tentunya bisa kita dapatkan ketika kita menempuh jalur afirmasi. Terus ada beasiswa prasejahtera. Nah, beasiswa prasejahtera ini bagi teman-teman dulu yang S1-nya dapat bidik misi, nah LPDP juga menyiapkan jalur khusus untuk rekan-rekan yang bisa mengambil jalur ini. Jadi istilahnya ini bidik misinya LPDP, seperti itulah. Terus yang berikutnya ada beasiswa PNS, TNI, dan Polri, beasiswa kewirausahaan yang tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu, ada persyaratan-persyaratan khusus, dan yang terakhir itu beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini ada kategori tertentu, ada beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan beasiswa co-funding. Jadi saya pikir saya tidak perlu elaborasi lebih jauh. Kalau teman-teman mau mengakses hal-hal seputar yang tadi saya sempat jelaskan, maka teman-teman bisa mengaksesnya lewat website resmi LPDP ataupun akun-akun resmi, akun-akun media sosial resmi beasiswa LPDP. Nah, mungkin banyak juga yang tanya mengenai proses beasiswa, ataupun mekanisme seleksi beasiswa LPDP itu seperti apa. Nah, kurang lebihnya ada 3 bagian. Walaupun dalam setiap tahun itu mekanismenya ada yang sedikit berbeda, tetapi kurang lebih 3 bagian ini tetap sama. Jadi ada seleksi administrasi, yang berikutnya ada seleksi substansi ataupun seleksi akademik, atau yang biasa kita kenal seleksi berbasis komputer, dan yang terakhir itu ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu biasanya mereka akan mengecek kelengkapan berkas kita, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bang Wasikum, ada mungkin TOEFL kita, terus esai kita, ijazah kita, terus sertifikat kegiatan kita, sertifikat seminar, sertifikat kita ikut kegiatan GMKI, itu semua kan di bagian administrasi nanti akan dicek semua. Jadi selama ini kita banyak ikut kegiatan, kita banyak ikut sosialisasi, kita banyak dapat penghargaan, kita banyak dapat piagam, itu semua nanti akan di-upload ataupun dimuat di proses pendaftaran kita, dan itu akan diverifikasi. Dan nanti biasanya ketika kita sudah lulus seleksi administrasi, maka nanti akan diverifikasi lagi, yang aslinya akan kita bawa pada tahap seleksi yang kedua, dan yang terakhir itu seleksi wawancara. Terus langkah taktis untuk bagaimana, mungkin ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena mungkin teman-teman yang lain sudah berniat untuk daftar LPDP di periode di gelombang kedua nantinya ini. Yang penting langkah taktis yang pertama, rekan-rekan apalagi yang sesuai di isian Google Form itu kan masih banyak yang belum mengakses segala informasi berkaitan dengan LPDP. Nah, yang pastinya kita harus mengenal LPDP dan segala hal yang berkaitan dengan LPDP itu sendiri. Yang pertama itu kita mengakses informasi website resmi LPDP, kita akses. Yang berikutnya itu tergabung dalam grup-grup medsos LPDP. Yang paling saya sarankan itu Telegram. Nah, kalau di aplikasi Telegram itu rekan-rekan tinggal searching saja LPDP 2021, itu grup LPDP itu sangat banyak. Jadi saya tidak sarankan bahwa teman-teman hanya bergabung di grup pendampingan yang kita sediakan ini, tetapi ini hanya salah satu dari banyak jaluran atau banyak saluran atau banyak kanal yang teman-teman ada di dalamnya. Saya sarankan grup Telegram, grup Facebook itu teman-teman harus bergabung di dalamnya supaya segala informasi itu teman-teman bisa akses. Dan biasanya info-info tentang LPDP misalnya
bagaimana untuk menyusun esai. Nanti biasanya ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman juga bisa akses. Jadi grup yang kita buat di GMK ini bukan satu-satunya saluran yang teman-teman harus ada di dalamnya, tetapi grup-grup lain yang tentunya sangat banyak bertebaran itu teman-teman saya sarankan harus bisa akses. Yang berikutnya ikut diskusi seminar bertema LPDP, dan yang berikutnya itu meminta seseorang jadi mentor atau pendamping. Jadi saya pikir akan lebih bagus kalau misalnya ada seseorang yang sudah lebih duluan mendapat beasiswa LPDP, diminta saran ataupun ditanyai seputar hal-hal seputar dengan beasiswa LPDP. Terus mengenai hal ini mungkin di grup diskusi yang kita sediakan itu nanti teman-teman bolehlah bertanya di situ hal-hal yang belum bisa dipahami. Jika kami mengetahui informasi yang diharapkan, bisalah kita berbagi di situ. Yang berikutnya, nah ini profil yang diinginkan oleh LPDP. Jadi setelah kita tahu segala hal yang bertalian dengan LPDP, maka tentunya hal yang berikutnya kita mempersiapkan diri supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh LPDP. Jadi beasiswa ini tentunya disediakan untuk semua kalangan, bisa diakses oleh semua kalangan, bahkan seperti yang tadi saya sebutkan, dikasih garansi khusus misalnya untuk beasiswa afirmasi dan lain sebagainya. Tetapi tidak serta-merta membuat LPDP menerima begitu saja, menerima kita begitu saja. Pasti akan ada ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu tertentu yang harus sesuai dengan komitmen yang diinginkan oleh LPDP. Dan berikutnya, profil yang diinginkan oleh LPDP ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Direktur LPDP kali lalu waktu kami masih mengikuti pertemuan beasiswa LPDP. Itu dijelaskan bahwa profil yang diinginkan oleh beasiswa LPDP itu yang pertama memenuhi syarat administrasi, yang berikutnya kemampuan berjejaring global. Ini nanti akan dielaborasi saat wawancara. Kemampuan berjejaring global itu salah satu indikatornya bisa berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan mempunyai sertifikat TOEFL yang sesuai dengan yang dimintai oleh LPDP. Yang berikut kemampuan akademik yang unggul, ya nilai IPK dan juga bisa mengikuti tes substansi akademik yang nantinya akan dilaksanakan. Yang berikut keindonesiaan yang kuat. Jadi dalam seleksi ini juga nanti akan ada satu sesi di mana wawasan kebangsaan kita diuji. Nah disitulah keindonesiaan kita diuji. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila, pertanyaan-pertanyaan tentang radikalisme nanti akan ada di situ. Kita harus punya keindonesiaan yang kuat, dan yang terakhir itu kita harus berjiwa kepemimpinan. Nah saya pikir kader-kader GMK pasti semua mempunyai jiwa kepemimpinan yang mumpuni dan tentunya konsisten dengan apa yang diinginkan oleh LPDP. Jadi nanti ketika tahap wawancara, profil-profil kriteria inilah yang akan dielaborasi oleh LPDP. Misalnya berjiwa kepemimpinan, pasti akan ditanya, jikalau ada masalah seperti ini, langkah-langkah apa yang akan kita ambil? Solusinya bagaimana? Nah, disitulah jiwa-jiwa kepemimpinan kita diuji, bagaimana integritas kita, bagaimana kemampuan problem solving kita, bagaimana kemampuan manajemen konflik kita, bagaimana kemampuan manajemen risiko kita. Disitulah diuji nanti di proses seleksi wawancara. Yang berikutnya nilai LPDP, integritas, profesionalisme, sinergi pelayanan, dan kesempurnaan. Ini nilai LPDP ini menjadi kunci ketika nanti teman-teman mengikuti seleksi substansi akademik yang di dalamnya ada tes kompetensi kepribadian atau TKP yang namanya. Jadi kepribadian kita akan diuji di situ. Nah, nilai LPDP ini menjadi patokan integritas, profesional, sinergi pelayanan, dan kesempurnaan. Inilah yang diinginkan oleh LPDP. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti di tes kompetensi kepribadian itu memang tidak ada pertanyaan salah atau benar, tetapi ada poinnya dari 5 sampai 1. Jadi misalnya akan ada pertanyaan seperti jika ibu Anda sakit dan di saat bersamaan Anda harus menyelesaikan suatu tugas yang menjadi tanggung jawab Anda, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di saat seperti itulah profesionalisme kita diuji. Jadi jawaban kita ya tentunya harus ideal ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh LPDP, seperti itu. Yang berikutnya kata kunci kontribusi. Nah, saya pikir
kontribusi ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Saya pikir setiap kader GMKI pasti mempunyai kontribusi, karena itu yang akan dielaborasi di esai dan juga akan dielaborasi saat wawancara nanti. Pasti mereka akan tanya, apa yang sudah Anda lakukan selama ini untuk masyarakat sekitar, untuk jurusan Anda apa, pasti akan ditanya kontribusi apa yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya kalau masih ada teman-teman yang selama ini tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan GMKI yang terjun ke masyarakat, saya pikir yang apalagi yang mau mendaftarkan diri periode berikutnya, saya pikir harus berani untuk terjun dan aktif bila perlu menjadi koordinator atau menjadi apalah, itu akan menjadi nilai plus atau menjadi nilai yang sangat-sangat dihargai oleh LPDP. Seperti itu. Jadi artinya profil yang diinginkan oleh LPDP saya pikir sudah jelas, profilnya seperti apa, nilainya seperti apa, dan yang paling penting itu kontribusi. Kontribusi sangat-sangat diharapkan oleh LPDP. Jadi mulai sekarang list memang atau daftarkan memang kontribusi-kontribusi apa yang selama ini kita sudah lakukan. Jadi kita list kecil-kecilan supaya nanti bisa kita persiapkan kemungkinan-kemungkinan jawaban ataupun kita persiapkan hal-hal yang bisa kita ingat karena nanti akan ditanya tentang kontribusi yang kita pernah jalankan.